Halo, selamat sore. Halo Kak, sore kembali. Jadi gimana nih tadi pas kesininya di perjalanan? Perjalanan aku ya Kak, tadi itu dari rumah ke sini sebenarnya cukup macet gitu Kak, karena mungkin orang-orang juga pada berpergian gitu. Cuman sedikit macet tapi alhamdulillah cerah sih Kak. Ya bener sih ya, soalnya pada pulang kerja, pulang kuliah kan. Bener. Jadi gimana nih hari ini kabarnya? Kalau kabar aku ya Kak, alhamdulillah sih hari ini aman-aman aja, baik-baik aja. Juga aku sebenarnya sedikit bingung sama diri aku, makanya aku kesini gitu Kak. Tapi juga aku masih mulai ceritanya dari mana ya, kayak gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa banget kalau kamu masih bingung mau mulai dari mana. Karena kita bisa pelan-pelan aja nih, nggak langsung semuanya kamu ceritain ya. Yang penting sekarang kamu udah di sini dan itu udah jadi langkah awal sangat baik. Jadi sebelum kita lanjut, aku juga mau menyampaikan nih ke kamu tentang aturan dalam konseling ini ya, supaya kamu jadi aman dan nyaman. Oke Kak. Jadi semua yang kamu ceritain di sini akan bersifat rahasia, dan kamu nggak perlu khawatir nih kalau misalnya cerita kamu akan diketahui oleh orang lain tanpa seizin kamu. Selain itu di sini juga nggak ada penilaian, jadi kamu bebas buat jadi diri kamu sendiri, mau cerita dengan jujur, mau nunjukin semua perasaan kamu dan emosi kamu itu boleh. Dan juga kita menjalani sesi ini secara sukarela, jadi kamu juga punya kendali penuh. Kalau ada hal yang membuat kamu tidak nyaman, kamu bisa menyampaikan kapan saja. Dan yang paling penting di sini, kita fokuskan ke kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami saat ini, bukan tentang benar atau salah. Jadi sebelumnya aku disini mengucapkan makasih banget buat Nia karena udah mau datang ke aku ya secara sukarela tanpa paksaan manapun, karena udah kamu punya masalah ya. Iya. Oke, jadi sebelum cerita, kamu jadi sesi konseling kita pada hari ini akan dilaksanakan 45 menit sampai 50 menit. Kalau misalkan kamu mau lebih juga tidak apa-apa. Tapi kamu bersedia nggak nih? Aku bersedia Kak. Oke. Jadi tadi aku udah nanya kabar kan ya ke Nia. Kata Nia tadi mungkin baik tapi ada sedikit dipikirkan. Nah, kalau boleh tahu kamu lagi ngerasain apa nih akhir-akhir ini? Kalau ditanya ya Kak, apa yang aku lagi rasain akhir-akhir ini, sebenarnya itu aku suka bingung sama diri aku sendiri. Satu sisi aku capek gitu kan, bahkan tuh bukan cuman fisik aku yang capek, tapi mungkin lebih dominannya itu ke pikiran aku capek gitu, memikirkan mungkin hal-hal yang gak harusnya aku pikirin. Dan juga itu aku tuh bingung mendeskripsikan perasaan aku, terus juga bingung aku harus cerita kemana ya, kayak gitu. Suka bertanya-tanya gitu Kak ke diri aku sendiri. Kadang aku suka sampai kesel deh kalau misalnya kan habis pulang nih dari kampus gitu kan, ada tuh muncul lagi pikiran-pikiran itu, tapi aku bingung harus aku utarakan kemana gitu. Makanya kesini ke sesi konseling ini gitu Kak. Jadi nih rasa bingung, rasa capek ya. Sih emang kelihatan banget nih kamu capeknya kayak gimana. Iya. Kayak yang capek banget gitu ya. Jadi jadi tadi kan kamu bilang capek nih. Aku pengen nih pelan-pelan Nia ngerti apa yang lagi Nia hadapi. Itu boleh nggak Nia cerita kira-kira capeknya karena apa sih, atau mungkin apa namanya,
apa yang Nia ngerasa capek itu kayak gimana gitu? Apa ya kak, aku tuh lebih ngerasa kayak aku kok hidup ini kayak memenuhi ekspektasi orang aja ya gitu. Terus juga aku itu dari dulu banget gitu ya Kak, bahkan dari aku sekolah itu aku tipe orang yang kayak harus memenuhi loh ekspektasi dari orang lain, tapi buat aku capek. Terus juga kayak ibaratnya aku nggak bersedia banget kalau aku tuh nggak disukain sama orang. Aku tuh pengen banget menjadi orang yang disukai sama orang. Terus juga aku nggak menerima yang namanya tuh dia nggak suka nih sama kamu. Pasti aku tuh selalu mikir selalu aku sendiri, kenapa ya aku nggak disukain. Jadi tuh kayak kalau ada orang yang berinteraksi sama aku gitu, itu sebisa mungkin aku tuh pressure diri aku sendiri kan, pressure diri aku untuk yang selalu melakukan gitu apa ekspektasi dari orang. Tapi jujur makin lama gitu ya Kak, semakin kesini tuh aku semakin capek gitu, mau perasaan aku, terus pikiran aku juga, terus suka berpikir kayak aku ini salah nggak ya ngelakuin ini ke diri aku sendiri gitu. Semakin lama juga aku ngerasa kalau diri aku tuh sendiri tuh sebenarnya juga perlu diperhatiin juga sama akunya sendiri ya, sama aku pribadi. Terus juga aku bingung deh gimana ya cara aku tuh supaya enggak yang gimana ya Kak, aku juga bingung gitu sama diri aku sendiri. Aku pengen kayak menjadi orang yang ya udah jalan sama diri aku sendiri, nggak harus yang kayak memenuhi ekspektasi orang lain, dan akhirnya membuat aku capek kayak gitu. Kayak aku paham, jadi Nia nih kayak maksudnya tuh harus nyesuaiin diri nih sama apa ya, maksudnya harus nyesuaiin diri sama orang lingkungan sekitar gitu ya. Iya, aku ngerasa kayak gitu banget Kak. Aku kayak nanya, aku harus ngelakuin nih yang terbaik nih untuk orang lain, tapi kadang aku nggak sadar kalau diri aku sendiri itu ternyata ya harus dihargain juga kayak gitu sih Kak. Jujur tuh berat banget gak sih Nia, maksudnya kayak mungkin diri kamu lagi capek nih, diri kamu lagi lelah, kamu lagi sedih, mood kamu berantakan, tapi kamu harus tetap apa ya, menyesuaikan diri nih sama lingkungan sekitar kamu, sama orang-orang yang ada di sekitar kamu. Iya bener Kak, jujur apalagi kan aku juga waktu tuh ke dunia kampus ya, itu yang dimana beda banget gitu Kak situasinya sama sekolah gitu. Sebenarnya aku agak shock juga sih, waktu itu sempat burn out juga, stres juga, aku nggak ngerti, kayak aku takut sendiri, bahkan aku tuh takut gitu kan nyari temen, kira-kira ada nggak yang mau temenan sama aku gitu. Bahkan ya Kak, kalau misalnya nih aku ngelihat orang gitu, orang itu tuh ngeliatin aku kayak nggak suka, itu aku tuh kepikiran mampus deh, sampai kayak nggak tahu ya Kak, aku juga pemikirannya tuh aneh banget ya, kenapa ya dia kayak gini ke aku udah nggak suka sama aku ya gitu. Langsung kayak overthinking sendiri gitu gak sih, kayak ih kenapa nih kok dia ngeliatin gue kayak gitu. Iya Kak, bener banget kayak gitu Kak. Kayak aku tuh ngerasa ih kenapa ya aku dilihatin sebegitunya. Memang mungkin akunya aja kali yang kegeeran atau gimana, tapi tetap Kak aku selalu kepikiran itu sampai rumah, sampai mikir-mikir yang kayak berlebihan gitu. Tapi memang kayak gitu tuh benar-benar ngeganggu gak sih Nia, kayak apa ya, masih cuma diliatin aja, tapi di kamu tuh jadi kayak beban banget gitu kan. Iya beban banget, aku udah overthinking kayak sebenarnya nggak takut ya Kak, tapi lebih ke ih apa dia nggak suka, aku kayak nggak bisa gitu kalau orang nggak suka sama aku gitu, maunya orang tuh suka aja semuanya sama aku gitu. Oke, jadi kamu tuh maunya tuh iya itu dia, orang-orang suka sama kamu gitu ya. Nah, jadi kalau boleh jujur kamu nih sering kan ngelakuin kayak apa yang biar orang-orang menerima kamu, orang-orang suka sama kamu, tapi kamu ngelakuin ini tuh karena kamu mau, atau kamu ngerasa harus nih aku kayak gini biar orang-orang suka sama aku gitu? Sebenarnya kalau yang dari aku mau itu jarang sih Kak, lebih ke aku memenuhi ekspektasi orang itu, kayak aku harus lah ngelakuin ini, aku harus ngelakuin itu untuk orang lain gitu. Tetapi memang kadang aku nggak tahu situasi atau kondisi aku sendiri yang memang mungkin siapa tahu aja aku memang belum siap gitu loh memenuhi ekspektasi dari orang-orang itu. Terus juga aku ngerasa ya semakin lama kalau misalnya aku melakukan itu tuh aku juga semakin lelah, ternyata aku bisa lelah juga kayak gitu kan. Jadi memang intinya kamu tuh terbebani lah ya sama yang kayak gitu. Nah, itu berat banget sih. Nah, jadi kalau misalnya nih kamu lagi di situasi capek nih, mungkin kamu bad mood atau kamu kayak yang kesel marah lah ya, itu tapi kamu tetap harus ngelakuin hal kayak gitu tuh, itu tuh
sebenarnya apa sih yang paling kamu takutkan? Mungkin kamu pernah nggak takut, kamu mikir takut kalau misalnya kamu kelepasan nih di depan orang itu, kamu jadi kayak yang ngeluarin rasa kesel kamu gitu, kamu pernah nggak kepikiran Iya. kayak gitu? Jujur ya kak, sebenarnya pernah banget sih. Aku tuh ngerasa aku tuh adalah diri orang yang kalau udah kelepasan itu bakal berlebihan banget kak. Karena pernah ya waktu sekolah deh kayaknya. Aku tuh memang selalu diam ya orangnya. Juga kayak kalau aku habis memenuhi ekspektasi orang nih, meskipun aku tuh kayak ngerasanya, oh aku kok sakit hati sendiri ya, gitu, aku capek sendiri ya gitu. Tapi kalau aku udah kelepasan nih ke orang, jujur aku takut. Sampai sekarang aku takut karena waktu sekolah itu aku pernah kelepasan kak, yang dimana aku tuh ngomong sampai bener-bener mungkin membuat hati teman aku ini ngerasa kecewa sama aku. Dan akhirnya tuh aku muncul tuh persepsi sama diri aku sendiri kayak, loh aku jahat ya, aku jahat banget ya gitu. Harusnya kan aku gak ngomong kayak gitu ya ke dia. Itu aku inget banget deh waktu aku sekolah itu aku kelepasan, dan sampai sekarang aku bener-bener kepikiran masa juga nih memikirkan hal-hal yang nggak seharusnya aku pikirin kan itu. Jadi itu kayak ya jujur kak, aku takut kelepasan gitu, takut nyakitin hati orang, juga takut dengan sikap aku tuh juga orang suka gitu, aku takut sih sampai sekarang gitu. Jadi kamu tuh gini ya, ini kayak takut apa ya, mungkin nggak diterima sama orang itu ya kalau misalnya kamu ngelepasin sesuatu yang udah kamu tahan gitu ya. Iya, aku takut gak diterima lagi di dalam suatu kelompok itu gitu kak. Aku juga takut nggak ditemenin, aku takut kayak nggak ada yang mau temenan nih sama aku kayak gitu. Aku orangnya kayak gitu. Ya ampun, jadi tuh kayak mungkin kamu merasa kalau kamu harus tetap baik nih di mata mereka supaya hubungan kamu sama mereka tetap aman gitu kamu rasanya. Iya, aku tuh selalu menjaga perasaan orang lain gitu kak. Tapi aku nggak tahu sih, aku juga udah cukup menjaga perasaan aku sendiri atau belum. Aku juga belum sadar gitu ya. Tapi jujur memang memakan energi ya, terus menguras energi sih, menguras energi banget. Makanya aku tuh suka gabut sendiri juga kadang. Di rumah juga kadang aku tuh tetap kepikiran sama hal yang terjadi di luar rumah gitu kak. Memang aku ngeliat kamu kayaknya bener-bener yang ya nih gak enakan banget gitu ya, bener kayak takut, mungkin takut nolak, takut gak diterima atau gimana gitu ya. Kalau nih kak, tadi kan kakak bilang takut ditolak ya, itu ternyata iya sih kak, orang itu takut ditolak banget gitu. Terus aku tuh nggak menerima penolakan dari diri akunya, terus aku nggak enakan gitu kalau misalnya ada orang yang minta tolong sama aku gitu, dan sebisa mungkin tuh beneran aku tolong meskipun memang aku lagi sibuk atau apapun gitu. Aku selalu mengesampingkan diri aku sendiri sih kak. Aku nggak tahu sih itu langkah yang benar apa gimana. Jujur tuh kayak salah sih nih ya, maksudnya kayak sampai kamu mengesampingkan diri dan memprioritaskan orang lain tuh kayaknya itu terlalu ini gak sih, maksudnya kayak berlebihan ya, karena kasihan diri kamunya gitu, kayak terus diri kamu nih batin nih kayak ih kok aku nih dijadi second choice terus sih. Iya gitu gak sih? bener banget kak, bahkan kalau jadi second choice aku pernah banget, karena memang orang itu bisa, aku enak nih sama orang gitu, tapi orang itu kadang masih seenaknya aja sama aku tuh ngerasa kesel juga kak. Kadang tuh kenapa ya aku tuh diginin, apakah karena aku terlalu mengenakan teman-teman aku dulu waktu aku sekolah itu gitu. Aku sering banget dijadiin second choice, bahkan last choice tuh kayak aku tuh kesel banget sebenarnya sama temen-temen aku tuh kak, karena aku kayak dimanfaatin gitu juga karena aku gak enakan itu. Itu sebenarnya bikin kayak sakit hati gak sih, karena kayak secara gak langsung kayak emang kita tuh pantes ya dijadiin kayak gitu. Kamu selalu ngerasa kayak gitu gak sih? Iya bener banget kak, aku selalu merasa kayak gitu. Aku kok kayak gininya sih sama orang gitu. Tapi kok aku ngerasanya aku gak pantas kok diginiin, aku udah nanya sama perasaan aku sendiri. Aku gak seharusnya kayak giniin gitu. Aku juga mau yang kayak mereka juga mengerti aku, tapi kenapa nih perasaan aku mulu nih yang kayak mau harus ngertiin mereka banget gitu. Sebenarnya memang benar nggak pantas sih ya nih ya, karena memang seharusnya
seharusnya tuh kalau misalnya kamu bisa memprioritaskan seseorang itu juga seharusnya bisa memprioritaskan kamu gak sih? Iya. Biar adil gitu loh, fair gitu kan. Pengennya tuh kayak gitu sih lah sebenarnya, tapi Iya. ya buat aku jadi kepikiran terus jadi stres dari akhir-akhir ini juga karena memang kenapa aku datang ke sini juga itu karena memang aku juga lagi ngalamin kayak gitu Kak. Aku gak enak sama orang, terus juga aku memenuhi ekspektasi orang dan orang itu masih ekspektasi kamu untuk kemudian kalau aku tuh bakal ngelakuin apa yang dia lakuin. Aku kesal juga kalau aku sudah Iya sih, tapi kamu tuh gak bisa marah kali ya, kayak kayaknya gue gak bisa marah deh sama orang ini gitu gak sih? Karena Kak, kalau misalnya aku marah, sekali aku marah, kata-kata aku tuh menurutku tuh bakal nyakitin gitu. Aku masih bingung di situ. Jadi kayak mungkin kamu takut marah karena takut bener-bener kelepasan yang sesuai kendali kamu, maksudnya nggak sesuai sama kendali kamu gitu Ya, ya. yang kakak bilang tadi itu, aku takut banget nggak terkendali gitu deh. Ya sih, memang orang kalau misalnya nggak pernah marah tapi sekali marah tuh kayaknya bakal meledak gitu nggak sih Nia? Iya, bener banget. Aku nggak enak, nah itu kan gak enakan lagi nih aku kalau marah-marah gitu sama orang Kak. Nah nih, kan kamu punya sifat gak enakan nih. Jadi sejak kapan sih kamu ngerasa jadi orang yang mungkin tadi kan kamu juga bilang kayak kamu harus diterima nih sama orang-orang di sekitar kamu. Nah itu sejak kapan sih kamu ngerasa jadi orang yang harus selalu diterima kayak gitu tuh? Aku juga nggak ngerti ya Kak, aku ngerasain ini tuh dari aku kecil, dari aku bahkan dari aku SD aku inget banget ya Kak. Tapi mungkin memang karena aku belum peka akan emosionalnya aku gitu kan, aku mungkin belum seberapa yang kayak merasa kalau diri aku tuh nggak enakan, tapi juga nggak bisa berubah juga. Aku merasa tuh dari kecil Kak, aku tuh orangnya nggak enakan banget, dan juga aku nggak suka penolakan. Bukan nggak suka lagi sih Kak, sebenarnya kayak Memang nggak mau gitu ya ya? nggak terima nih diri aku ditolak gitu. Iya. Apalagi kayak aku ngajak terus dia tolak, padahal kan nggak apa-apa ya, karena kan memang bebas mereka mau menolak aku atau mau menerima aku gitu kan, bahkan kayak di dalam pertemanan gitu. Tapi kadang tuh aku suka ngerasa kayak gitu, bahkan sampai aku tuh minder gitu Kak dulu, kayak oh dia kayaknya menolak aku deh gitu, kayak mau deket sama aku aja ogah-ogahan nih temen ini gitu kan, temen tersebut. Makanya aku tuh ngerasa kayak kadang tuh suka minder sendiri, itu tuh dampak ke aku juga, kadang aku minder karena aku takut penolakan. Terus juga yang aku memenuhi ekspektasi orang tuh mungkin yang aku rasakan tuh saat aku usia remaja ya Kak. Kayak waktu bener-bener kayak aku sensitif banget deh, sensitifnya itu, dan aku merasanya itu waktu aku tuh remaja, kayak bener-bener itu orang itu seenaknya aja sama aku, tapi aku juga nggak bisa ngegubris. Nah ada nih Kak temen, memang mungkin aku nggak bisa cerita seintens ini seperti yang sama kakak ya. Ada temen aku tuh, aku cerita sama dia gitu kan, mereka tuh kesel juga gitu, kayak kelompok aku ya, maksudnya yang deket sama aku tuh kesel gitu. Gak apa-apa nih ya gitu, bilang aja gitu, misalnya kalau misalnya memang kamu lagi gak suka nih sama dia, kamu bilang aja ke dia. Terus juga kayak biar dia juga gak seenaknya loh sama kamu gitu. Tapi aku tetap aja diraih sama perasaan aku yang kayak ya kalau misalnya nanti aku kayak gitu, nanti dia gimana ya, aku mikirin perasaan orang lain juga gitu kan. Jadi kayak kamu bener ya, kamu selalu mikirin perasaan orang lain dan mengesampingkan perasaan kamu, padahal di saat itu juga perasaan kamu tuh kayak butuh diakui gitu gak sih? Jujur butuh sih Kak, aku juga butuh kayak yang namanya perasaan aku tuh divalidasi sama orang, gitu dihargai sama orang gak seenaknya sama aku kayak gitu. Iya sih, memang berarti kayak emang gak adil ya nih ya, kayak kamu terus-terusan nih menghargai perasaan orang itu, kamu terus-terusan menjaga perasaan orang itu, sedangkan kayak orang itu tuh kayak bodoh amat gitu sama perasaan kamu, kayak nggak peduli sama perasaan kamu gitu. Aku ngerti sih, memang aku juga bayangin dari cerita kamu ya, kayaknya tuh kamu tuh keseringan ngalah gitu ya. Terus ngalah, terus kamu keseringan kayak menyesuaikan nih, tadi kayak kamu bilang tadi, menyesuaikan di lingkungan sekitar kamu gitu ya. Terus juga kamu sering banget ngertiin orang lain kayak mulai dari perasaannya, mungkin moodnya, dan apa ya, mungkin ya apa yang orang lain itu mau gitulah ya. Jadi sampai kamu sendiri tuh jarang ditanya nih kamu sendiri tuh kondisinya gimana gitu nggak sih. Jadi setelah kamu terus-terusan ngelakuin itu, terus kamu udah terus-terusan ngelakuin itu, kamu jadi orang yang benar-benar pressure ke orang lain, itu tuh kayak pas kamu sendirian apa yang bisa kamu rasain?
Kalau pas aku sendirian gitu ya kak, kadang itu aku sebenarnya berpikir aku ini yang aku lakuin selama ini itu apakah ada yang harus aku perbaiki atau memang mungkin itu sifat aku. Atau mungkin juga sifat turunan dari orang tua aku gitu. Kadang aku juga suka merefleksikan diri aku, tapi aku nggak apa ya, kayak hilang arah juga, karena memang kalau kondisi di dalam keluarga aku juga kurang terbuka sih ya kak. Yang kayak juga bertanya aku kenapa ataupun aku gimana gimana di luar gitu. Jadi aku kayak yang memang di rumah tuh ngerasa ya aku sendiri aja gitu. Kadang dulu aku sendiri ngerasa cemasnya itu lebih ke diri aku sendiri. Aku kalau kayak gini ini, kalau aku tetap berada di sifat yang sama gitu, kira-kira kedepannya bakal buruk nggak ya untuk aku selalu bertanya-tanya nih ke dalam diri aku, kayak salah nggak ya aku ini ngelakuin hal yang seperti ini. Terus juga biasanya kalau aku lagi sendiri itu selalu muncul pikiran-pikiran kayak coba ya kalau misalnya aku tuh bisa menjadi orang yang tegas dan bisa menjadi orang yang mungkin apa ya, bisa loh tegas mengambil keputusan gitu, mungkin aku akan jauh lebih baik gitu, dan aku akan mempunyai pikiran yang selalu positif kayak gitu kan. Jadi aku di sini nangkepnya kamu tuh kayak sering overthinking gitu gak sih? Sering overthinking, terus sering kepikiran, terus kayak mungkin kamu juga kayak yang mikir pola pikir kamu tuh kayak gitu terus, nggak kayak yang aduh ini aku ngerasa kayak gini nih, kayak gitu terus kan ya? Iya, pola pikir aku tuh selalu kayak aku merasa, terus nanti dapet saran dari teman-teman aku ada orang yang seperti itu lagi, aku mau aja gitu ikut alurnya mereka, ikut arusnya mereka, terus nanti aku sedih lagi, aku overthinking lagi, ya seperti itu kak, berulang banget. Jadi itu udah kayak pola berarti ya nih ya, bener-bener pola yang ada di kehidupan kamu yang bikin kamu jadi gak nyaman gitulah ya. Kesel sih kak sebenarnya sama diri sendiri gitu, kenapa ya stuck nih di pola yang sama, pola yang berulang, dan pola itu aja kayak gitu. Berarti kamu juga dengan kamu ngomong gitu, kamu juga kayak ada suara dalam diri kamu gitu gak sih yang ngejudge kamu sendiri gitu kan? Jujur ya, Oh. jujur ya sih kak, aku ngejudge diri aku sendiri gitu. Kau ini kenapa ya, diri aku ini kenapa sih kayak gini gitu, kayak mungkin karena suatu masalah yang memang nggak bisa aku deskripsikan juga, atau gimana juga aku bingung. Tapi kalau ngejudge diri tuh aku sering banget sih kak ngejudge diri aku sendiri. Iya, emang kelihatan sih kayak kamu ngejudge-nya karena kamu gak terima kan ya digituin, kayak kok bisa nih gua mau diginiin gitu gak sih? Bener banget, kenapa ya aku tuh emang kayak orang 1000 pun siapa gimana ya kak bilanginnya, mau 1000 orang pun yang bilang sama aku gitu kayak ngasih aku solusi, karena kalau dari diri aku sendiri tuh harus kayak gini susah gitu, pasti bakal susah gitu. Tapi aku yakin sih kak, aku tuh pasti akan ada di mana aku tuh bisa menjadi orang yang asertif, orang yang bisa loh mengungkapkan apa yang aku rasain. Masih bingung aja alurnya harus gimana. Berarti memang Nia ini butuh apa ya, mungkin step by step yang bikin Nia kayak gitu tadi ya, jadi asertif ke diri Nia sendiri. Nah, kalau misalnya nih lagi ngejudge diri Nia sendiri supaya apa namanya, mungkin Nia bisa lebih baik lagi nih buat diterima, pernah nggak Nia ngerasa kayak gitu? Maksudnya kayak aku pengen merubah diri aku gitu menjadi yang lebih baik lagi. Pernah sih kak, tapi aku beneran kayak hilang arah banget ya. Aku kan gak ada yang mengarahkan karena memang ya aku merasa aku sendiri gitu. Ya, meskipun memang banyak sih kak teman-teman aku yang kayak mendukung aku, gak apa-apa nih ya gitu, kamu berhak atas diri kamu sendiri gitu. Ya, aku tahu, tapi aku juga masih denial sama diri aku sendiri, aku gak bisa gitu. Jadi aku liatnya malah kamu kayak down gak sih pas ngerasa kamu yang gak bisa itu? Aku down sendiri deh akhir-akhir ini, apalagi kak apalagi kalau aku lagi sendiri gitu kan, aku ngerasa daunnya tuh kayak buat aku capek, buat aku lelah, belum lagi itu ditambah ya kak, aku kan sekarang lagi berada di kampus yang dimana pastinya tuh kayak banyak tugas gitu ya. Aku kadang tuh suka kesel, suka apa ya, ke distract sendiri deh gitu. Bahkan kak teman-teman kampus aku nih ada beberapa yang membuat aku tuh kesel dan membuat apa ya, rasa gak enakan aku tuh muncul lagi gitu. Dia selalu melakukan hal-hal yang gak apa ya, kayak yang gak semestinya dia lakukan gitu, tapi aku karena gak enak
ya kayak gitu Kak, aku kembali lagi kayak sekolah dulu. Aku tuh mengulangnya tuh di perkuliahan, aku tetap gak enak, aku tetap memenuhi ekspektasi orang lain gitu kan. Terus juga aku maunya disukai sama orang lain, aku nggak siap kalau misalnya bilang Nia dia kayaknya nggak suka deh sama kamu, aku nggak siap Kak menerima kata-kata yang kayak gitu. Berarti memang pola yang di sekolah tuh kejadian lagi di kuliah ini ya Nia. Iya bener banget, sampai aku kuliah Kak ngerasain kayak gini. Gak enak sih sebenarnya, kayak resah sendiri aja gitu. Iya sih, memang aku ngeliat ya pasti capek banget ya, kayak apalagi Nia di zaman sekolah nih udah masih kayak gini, terus di kuliah harus ngasih kayak gitu lagi tuh kayak yang bener-bener bikin capek banget, bikin stres, bahkan bikin stres ya, kepikiran, apa ditambah lagi pemikiran kamu yang lain tentang tugas, mungkin tentang di rumah atau segala macam, itu bener-bener bikin kamu ngerasa capek banget jadi ya. Iya, aku ngerasa capek banget. Kayak kapan nih episode aku menjadi orang yang nggak apa-apa loh, nggak disukain orang gitu, menjadi orang yang kayak ayo berani gitu ungkapkan perasaan aku kayak gitu. Tapi Nia siap gak kalau misalnya Nia suatu saat nih Nia mungkin Nia bisa ngilangin nih sifat gak enakan Nia, terus sifat yang tentang harus disukai banyak orang tuh, kira-kira Nia siap gak lebih mikirin diri Nia sendiri daripada orang lain itu? Mungkin kalau ditanya siap apa enggak, sebenarnya siap ya kan, karena aku juga pengen menghargai diri aku sendiri, karena kan yang punya diri bukan hanya aku gitu ya, yang peduli sama kita juga. Aku jadi sadar tuh kayak oh kalau misalnya di dunia ini juga yang peduli sama kita tuh ya kuncinya memang diri kita sendiri gitu, sebelum orang lain gitu. Jadi kita tuh harus baik juga sama diri kita sendiri. Kalau ketika katanya tuh mau enggak bersedia enggak gitu ya, aku mau banget tapi bingung nih Kak, aku mau mulainya dari mana. Berarti memang sebenarnya Nia tuh mau ya, tuh mungkin belum menemukan caranya nih. Iya benar. Dan aku juga kayak tadi yang dia ngomongnya itu kayak aku berat banget gak sih Nia, kayak kamu kayak kehilangan diri kamu sendiri loh dia buat memenuhi ekspektasi orang lain itu. Iya, jadi aku nggak jadi diri aku sendiri sih. Ih bener banget kata yang kakak bilang itu. Aku jadi ngerasa deh kalau misalnya ternyata aku nggak jadi diri aku sendiri ya gitu. Nah aku tuh jarang banget Kak kalau misalnya mendapatkan baik itu pertemanan ataupun makan, bahkan di keluarga sekalipun gitu ya. Kadang kan kalau misalnya aku memenuhi ekspektasi mereka, jujur kayak jadi diri aku mana ya gitu yang sebenar-benarnya gitu. Tapi ada kok Kak teman yang mungkin membuat aku jadi kayak ya udah aku bersikap apa adanya aku aja gitu, nggak harus memenuhi ekspektasi. Dan memang mungkin kita itu di dunia juga kayak ada ya Kak teman yang cocok sama kita, ada juga yang enggak. Aku jadi sadar kayak gitu sih Kak, dan kita tuh nggak perlu merubah warna kita gitu, jadi kita kayak tinggal mencari warna yang memang cocok sama kita. Iya bener banget itu. Jadi kayak apa ya, ya maksudnya cari yang benar-benar bisa menerima kita seutuhnya, menerima kita apa adanya tanpa ngejudge apa yang kita rasain gitu gak sih? Iya Kakak bener juga sih, kayak aku juga karena kesini juga jadi mikir oh ternyata iya ya, kita harus jadi diri kita sendiri, nggak harus diterima orang lain juga nggak apa-apa gitu. Yang penting tuh akan ada gitu orang yang memang bisa menerima kita, baik itu teman, baik itu keluarga sekalipun gitu, atau nanti mungkin untuk pasangannya juga gitu. Iya, nah bener banget nih ya. Dan aku mau tahu ya, yang memang kembali lagi ke masalah tadi ya, memang yang Nia rasain itu valid banget sih, kayak kamu nggak lemah loh, tapi memang Nia ini yang terlalu apa ya, terlalu kuat nih buat orang lain. Jadi kayak selalu mau nih jadi apa yang orang lain itu mau gitu kan, ekspektasi orang lain gimana, Nia nih selalu bisa gitu loh, jadi kayak kuat gitu kan. Aku juga bisa lihat siapa yang ada apa konflik apa yang ada di dalam dirinya. Terus di satu sisi mungkin Nia pengen nih pasti jadi orang baik dengan cara yang kayak gitu tadi ya, tapi apalagi Nia nggak enakan gitu kan, yang nggak nyakitin orang lain juga. Tapi pasti Nia juga capek karena Nia juga tuh pengen didengar nih, pengen diprioritaskan, karena Nia mungkin udah terlalu lama ngerasain yang nggak fair tadi itu. Bener sih Kak, aku juga ngerasa ya yang seperti kakak sebutkan tadi itu kayak sebenarnya juga aku butuh lah
kayak butuh didengar juga, terus butuh dipahami juga gitu. Jujur buat capek itu pasti ya kan. Ya makanya tuh kadang masa capeknya itu tuh sampai ke distract yang ke kehidupan aku gitu. Kadang nih misalnya tiba-tiba lagi main, tiba-tiba energi aku tuh jadi mudah habis gitu. Apalagi tuh kayak sama temen yang mungkin aku kurang cocok mungkin ya sama dia gitu. Aku suka banget energinya habis, mungkin karena ya aku tuh tipe orang yang kayak gitu. Aku juga aduh kenapa ya ini aku habis nih, jadi mudah habis nih energi aku karena aku jadi orang yang gak enak, karena aku tetap mau nih sama dia mulu. Kayak kan gak enak gitu kak. Aku tuh selalu bikin gak enak, ah jangan deh gak enak selalu kayak gitu. Bahkan aku pun kak kalau misalnya mau menegur orang yang salah itu aku sebisa aku sampai aku pusing sendiri, ini gimana ya bahasa yang mungkin buat dia tuh nggak sakit hati, bahasa yang baik, bahasa yang benar gitu. Aku tuh selalu pressure diri aku untuk ayo kamu kalau misalnya mau mengeval orang lain gitu kan, kayak jangan nyakitin dia gitu. Tapi tuh karena itu aku jadi stres gitu, jadi pusing sendiri kak gitu. Berarti memang itu tuh mengganggu pikiran Mia banget ya, apalagi tadi katanya energinya gampang kesedot gitu nggak sih? Kalau misalnya udah sama orang lain nih tiba-tiba jadi lemes karena energi kesedot tuh kayak aduh gimana gitu kan rasanya. Nah kak kalau energi sedot gitu ya, kadang tuh aku juga nggak enak ngomongnya, kayak udah kamu diam gitu jangan ngomong. Aku nggak bisa, jadi kadang nggak enak kan itu, karena aku takut nanti dia merasa nggak suka sama aku gitu. Pasti dia ingin seperti itu. Tapi biasanya nih kalau misalnya energi Mia lagi sama orang yang memang Mia nggak terlalu dekat nih, terus tiba-tiba energinya kesedot, itu apa sih biasanya Mia lakuin tuh? Capek ya, yang aku lakuin itu tetap mengikuti dia gitu, tapi dampaknya tuh aku jadi lemes sendiri. Bahkan tuh kayak mungkin aku udah jadi orang tanpa aku sadari ya kak, di luar prediksi aku juga. Aku tuh jadi kayak aduh kayak kelihatan gak excited banget tuh sama temen ini, sama temen yang buat aku capek gitu kan. Kayak aku jadi lebih diem, terus juga kayak aku karena aku capek mungkin ya, aku lelah juga nih dengerin omelan dia aja gitu kan. Aku jadi lebih diam, dan mungkin aku tanpa aku sadar membuat dia juga kurang nyaman ya kak. Aku juga gak ngerti, tapi kayak ya kalau udah capek kan beneran diam sediam-diamnya gitu kak. Mungkin kelihatannya kayak agak bad mood gitu kan? Iya, mungkin aku adalah orang yang kayak gitu, tapi aku juga sadar sih ternyata ya aku orangnya kayak gitu, kelihatan kayak bad mood, padahal tuh energiku memang harus dicas lagi, di recharge lagi gitu. Jadi memang kalau energi udah capek, apalagi sama orang yang kurang kita suka, memang bikin itu banget ya Mia. Iya, bahkan tuh meskipun sama temen yang memang sesuai sama kita tuh kadang memang aku tuh merasa kalau diri aku kalau lagi capek, lagi belum mau berinteraksi banyak, mungkin aku akan lebih banyak diam gitu. Nah, tadi kan Nia sempat setuju nih sama statement aku yang bilang kalau di satu sisi Nia pengen jadi orang baik, tapi Nia juga capek nih. Nah, jujur memang itu kayaknya berat gak sih Nia ada di posisi tengah-tengah kayak gitu tuh, kayak yang aduh gue ini capek, tapi gue juga tuh pengen gitu loh jadi orang baik. Iya, pernah kak aku ada di posisi kayak gitu. Satu sisi aku pengen jadi orang baik, tapi satu sisi juga aku capek gitu kan. Nggak seharusnya nih energi orang ini nih kayak full terus gitu kan. Ada masanya tuh energi aku juga habis satu setengah gitu. Aku selalu ada sih kak di posisi itu, dan mungkin di ranah kehidupan aku tuh selalu aku ngerasa kayak gitu. Kayak bingung gak sih Nia, aduh ini nih antara capek, harus memihak Eman nih, mau capek istirahat atau tetap jadi orang baik gitu gak sih? Tapi tuh kadang aku selalu kafir diri aku yang aku harus melakukan yang terbaik untuk orang lain, tapi mungkin diri aku juga nggak ngerti kayak gimana gitu. Ya, jadi kayak aku bisa ngerasain sih kayak memang berat banget ya hidup di tengah-tengah kebingungan gitu, dan kayak kamu harus milih nih antara tetap diterima sama orang lain atau mau mulai jujur sama diri kamu nih kalau kamu capek. Dan mungkin juga ya selama ini kamu lebih sering milih orang lain gak sih, kayak sampai kamu diri kamu sendiri jadi kayak opsi terakhir deh, biar aja dulu deh diri kamu gitu gak sih? Iya kak, bener banget gitu kak. Mungkin contoh kecilnya itu di dalam organisasi ya kak. Kalau di dalam organisasi itu pasti akan selalu mengedepankan apa yang harusnya aku urus. Contohnya tuh kayak ada nih sebuah job desk gitu ya, dimana itu tuh melibatkan aku tuh kadang tuh nggak peduli gitu kak sama diri aku sendiri, kayak yang penting
aku urus dia, aku urus mereka gitu kan, biar mereka tuh mungkin kebantu sama aku gitu. Tapi kadang aku suka capek, energiku habis, mungkin karena memang aku gak mau bantu diri aku sendiri juga gitu. Aku selalu ngerasa aku mengedepankan orang lain, dan itu gak cuma sekali dua kali, tapi mungkin kejadian itu berkali-kali, dan kejadian itu juga berulang gitu kan. Jadi kayak diri kamu tuh last choice nih, kayak maksudnya bener-bener yang udah nanti aja, jadi kamu bener-bener yang fokusir ke orang lain dulu gitu ya. Tapi nih sekarang aku pengen nanya nih pelan-pelan, kalau misalnya nih kamu kan kamu tadi orangnya gak enak kan ya, jadi kamu selalu ngiyain dong apa yang temen kamu minta tolong gitu kan? Iya, kok kakak tahu sih? Jujur iya, kayak misalnya nih aku lagi capek ya kak, sebetulnya contohnya banyak, tapi mungkin salah satunya tuh kayak misalnya aku mau nugas gitu ya, tapi ada nih satu teman aku yang ngajak kayak, nih ayo main kesini gitu. Aku nggak bisa nolak, sampai akhirnya aku iyain, tapi akhirnya tugas aku tuh keteteran kak. Jujur itu fatal banget. Aku pernah, dan itu kejadiannya tuh berulang kali kak. Jadi waktu itu aku inget banget, aku semester 3 gitu ya, itu memang lagi banyak-banyaknya tugas UAS. Aku inget banget, aku sampai telat banget kak ngumpul, bahkan telat berjam-jam karena aku ngeiyain ajakan itu. Terus lagi di dalam organisasi, kalau tadi kan dalam pertemanan ya, terus di dalam organisasi kak, aku selalu mengedepankan organisasi itu, organisasi yang aku ikutin itu kak. Dan menurutku kayak ya udah, dia yang prioritas aku gitu dibanding aku ataupun tugas aku. Bahkan kan tugas aku tuh kan harus penting ya. Aku juga nyesel kak sebenarnya dulu, kenapa ya aku semester 3 tuh sebodoh itu, dan kayak gak seharusnya loh aku ngelakuin kayak gitu. Aku jadi gara-gara sendiri kan sama diri aku kalau mengingat itu gitu. Aku pernah kak kayak waktu tuh ada rapat gitu ya kak, yang dimana rapat itu tuh membahas sebuah program kerja, dan memang itu sebenarnya rapat penting, tapi kalau nggak diikutin sebenarnya nggak apa-apa, karena kan posisinya aku tuh di situ masih jadi anggota gitu ya kak. Nah karena rapat itu tuh menurutku penting, harus dikedepankan, dan memang aku tuh belum selesai tugas kak, dan itu tugasnya jujur agak berat. Memang salah aku juga, aku menunda tugas itu, tapi kan harusnya memang yang dikedepankan kan harusnya tugas itu ya kan, dibanding organisasi aku itu. Tapi aku lebih memilih untuk nggak ngecewain teman-teman organisasiku. Jadi aku tetap ikutan rapat gitu. Pas aku selesai rapat itu waktunya bener-bener kayak udah mepet sama deadline banget, aku belum ngerjain, dan aku ngerjain ternyata aku tuh telat. Beneran kayak aku tuh nyesel banget, kenapa ya aku tuh padahal aku bisa izin gitu, tapi aku kadang aku ngerasa kayak gak adil banget, orang-orang kok seenaknya aja ya izin, orang-orang seenaknya kayak, bahkan kak sakit pusing pun nih temen aku tuh kayak ada yang, maaf ya nggak bisa ikut rapat, aku pusing lagi sakit gitu. Sedangkan aku mau dia, aku pusing mau aku beneran sakit parah pun kak, aku bakal tetap memikirkan itu, tetap memikirkan organisasi aku itu kayak gitu, ibarat tuh kayak gitu deh kak. Berarti niatnya emang kayak dirinya sendiri memang bener-bener jadiin last itu tadi ya, kayak ya udahlah ban aja. Nah sekarang nih coba kalau misalnya Nia tadi nih, Nia misalnya diajak rapat nih di saat posisinya lagi sakit ataupun lagi banyak tugas, nah terus tuh Nia bilang nggak bisa izin, itu Nia ini nggak apa namanya, kayak pernah mikir nggak sih, ada punya ketakutan tersendiri nggak? Takut banget kak, aku kepikiran, mau sampai besok juga aku tetap kepikiran. Aku kalau menolak orang juga kak, ada tipe orang yang aku bakal mikir, orang ini pas aku tolak gimana ya perasaannya gitu, apakah mereka bakal sakit hati sama aku, bahkan atau mungkin aku ada bercanda atau melontarkan sesuatu yang mungkin aku nggak sadar gitu ya. Pasti aku kalau sampai rumah tuh aku selalu sadar, aku salah nggak ya sama dia ngelakuin hal kayak gini sama dia, nggak seharusnya aku ngelakuin sama dia gitu. Terus juga kayak yang gimana ya kak, aku kalau menolak orang gitu atau mau izin yang seperti tadi itu kak, aku kepikiran orang gini kak, kepikiran tuh gini, orang-orang yang hadir pada saat rapat itu ngejudge aku nggak ya gitu, kayak misalnya Nia ini cuma alasan doang nggak enak, itu kan asumsi sih sebenarnya, asumsi diri aku sendiri, tapi kan itu ya memang nyatanya itu yang jadi pikiran aku gitu. Berarti Nia nih jadi takut gitu ya, bukan takut sebenarnya, apa ya, nggak mau dijudge gitu ya kalau misalnya tiba-tiba izin, tiba-tiba nggak mau gitu ya. Iya, dari diri aku sendiri itu kak, aku nggak mau dapet judge yang nggak benar tentang aku. Tapi kalau dipikir-pikir juga ya kak, aku jadi sadar deh saat melakukan konseling ini, bahwa ternyata
kita itu nggak seharusnya benar di mata orang lain gitu kali ya Kak. Maksudnya, benar. ada kalanya kita juga salah dan nggak semua orang itu tuh harus memahami kita. Aku juga kayak gitu sih. Iya, jadi kayak apa ya, kalau misalnya orang itu mau menilai apapun tentang kita ya udah biarin gitu nggak sih. Jadi yang penting Iya sih, kitanya Kak. udah jadi versi terbaik nih yang kita kasih ke mereka, ya walaupun itu kadang rezeki kita rugi ya. Iya bener sih Kak kata Kak Luna. Terus aku juga nih jadi kebuka nih Kak pikirannya. Jadi tuh kita nggak seharusnya apa ya, memenuhi ekspektasi orang juga ternyata. Dan memang di dunia ini tuh kita tuh nggak harus senang orang semua gitu. Iya bener banget, kayak apa ya, aku lihat juga kamu kayak ya mulai sadar nih kalau misalnya itu tuh salah gitu kan. Kayak kamu juga bisa ngeliat nih kalau pola ini tuh udah kejadian berulang kali yang bikin kamu capek, bikin kamu malas, bikin kamu pusing atau bikin kamu overthinking gitu tuh. Dan jujur tuh memang bukan hal kecil ya nih ya, kayak kamu udah merasa sadar, kamu udah mulai apa ya, ada pemikiran sendiri nih tentang diri kamu. Terus itu memang langkah awal yang penting sih. Iya Kak. Nah sekarang aku pengen apa ya, mungkin kamu rasain aja deh rasa capek, rasa takut, terus rasa pengen didengar itu. Kalau misalnya perasaan itu bisa bicara ke kamu, kira-kira dia lagi pengen kamu dengar apa nih? Misalnya kayak, oh kamu tuh nggak boleh gini lagi loh gitu. Oh mungkin kayak lebih ke kayak ayo loh mulai berani mulai berani loh mengungkapin apa yang kamu rasain. Dan nggak semua yang kamu ungkapkan itu buruk, nggak semua yang kamu ungkapkan itu akan membuat orang lain itu sedih. Terus jadi tuh kayak kamu harus berani juga, harus tegas juga ke diri kamu sendiri untuk memprioritaskan diri kamu dulu sebelum memprioritaskan orang lain. Itu lebih ke arah kayak gitu ya Kak. Iya, berarti memang jadi bagian dari diri kamu sendiri ada nih yang pengen nyuruh kamu buat berani nolak mungkin, terus berani untuk bersikap apa ya, seenaknya juga ke orang lain nih, bersikap adil lah ya untuk demi membela diri kamu sendiri. Jadi ya kamu mungkin berhenti buat terlalu keras sama diri kamu sendiri, kamu berhenti buat nempatin diri kamu jadi opsi terakhir, atau mungkin berhenti apa ya, pura-pura kalau kamu nih masih punya banyak energi padahal kamu udah capek banget nih. Iya. Dan mungkin juga selama ini kamu udah terlalu sibuk jadi yang menuhin ekspektasi buat orang lain, sampai kamu lupa caranya gimana nih buat menuhin ekspektasi diri kamu sendiri. Nah dari yang semua kamu ceritain bareng aku tadi dan kita dalami bareng tadi, aku pengen kamu apa ya, kayak pelan-pelan nih mulai melihat suatu hal penting. Bukan mungkin sih, emang ini bahwa sebenarnya kamu tuh bukan nggak bisa berubah, tapi kamu selama ini memang belum punya ruang yang cukup aman buat bener-bener jujur, buat bener-bener peduli sama diri kamu sendiri. Dan hari ini kamu memang udah mulai bisa nih membuka hal itu, kamu udah mulai bisa mengenali rasa capek kamu juga udah bisa memulai untuk menghapus rasa takut kamu buat jadi orang gak enakan itu. Terus bahkan dari bagian dari diri kamu yang selama ini diem nih, kayak yang dia mungkin diem tapi ngebatin gitu ya, tapi itu ternyata butuh didengar gitu loh. Iya bener banget sih Kak. Dan dari sesi konseling ini juga aku tuh jadi bisa kayak merefleksikan diri aku sendiri. Ya ternyata aku nih bisa ya menentukan solusi akan diri aku sendiri gitu, seperti yang Kakak tadi bilang. Terus Kakak tuh mengarahkan aku ke yang kayak kalau misalnya tadi ya Kakak bilang kalau misalnya aku tuh menjadi orang yang kayak gini, aku pengen ngomong gimana sih ke diri aku sendiri yang tadi itu Kak. Dan ternyata aku juga bisa ya ngasih diri aku juga space gitu untuk aku tuh berpikir lebih jernih lagi, lebih jauh lagi akan apa yang harus aku lakukan gitu. Dan juga ditambah kayak dapat juga penguatan tadi dari Kak Luna kalau bahwa tuh nggak apa-apa kita kalau misalnya mengutarakan apa yang kita rasa gitu. Terus juga nggak apa-apa banget kalau misalnya kita nggak memenuhi ekspektasi orang, karena juga kan kita tuh harus mementingkan diri kita sendiri juga gitu kan ya Kak. Terus juga
aku tuh nggak ngerti ya, aku juga kok sekarang jadi kayak terbuka gitu pikirannya, kayak ternyata tuh kita tuh nggak berdosa loh kalau misalnya menolak orang gitu, nggak apa-apa banget kalau misalnya memang kita nggak bisa gitu. Kalau misalnya kita mau menolak kita tuh nggak apa-apa, mungkin dengan bahasa yang baik. Ya kan, bener kan, kayak kesadaran tuh penting banget gitu loh, karena kayak perubahan dari Nia nih bukan langsung tentang yang kayak aku nih harus berani nih buat nolak semua orang tuh itu, atau harus langsung berubah total gitu, itu sebenarnya enggak ya Nia. Justru kayak dimulai dari hal kecil, mungkin dari tadi Nia sadar itu kayak oh jadi ternyata diri aku nih juga penting ya, ternyata aku juga bisa loh nolak gitu. Nah itu tuh udah bener-bener yang keren itu Nia, dari dimulai dari kesadaran. Mungkin besok nih Nia bisa langsung coba buat, kalau misalnya ada yang mau coba seenak semennya lagi, Nia bisa coba buat nolak pelan-pelan. Dan aku juga pengen nih Nia pelan-pelan kayak apa ya, ingat nih kata-kata ini, kalau misalnya Nia tuh punya hak nih buat capek, Nia punya hak untuk nolak, dan Nia juga punya hak buat mikirin diri Nia sendiri tanpa merasa bersalah sama orang lain. Iya sih Kak, benar. Yang Kakak bilang tadi sebutkan kalau aku tuh ternyata punya hak gitu untuk capek gitu. Terus juga aku tadi punya hak untuk menolak gitu, yang mungkin memang sesuatu hal yang benar-benar tuh aku gak bisa lakuin gitu. Pokoknya aku punya hak, dia akan diri aku sendiri. Aku jadi merasa apa ya Kak, oh benar juga ya, ternyata kita itu nggak harus mengesampingkan diri kita sendiri. Kita tuh harus yang namanya tahu posisi kita tuh harus diutamakan ya kan. Nggak seburuk itu ya kalau menolak gitu ya. Iya kan, memang ya utamakan diri sendiri ya Nia. Jadi kayak apa ya, ya dia dirinya lebih penting nih dari apapun yang ada di dunia ini. Dan aku juga pengen Nia ingat satu hal ini, kayak selama ini Nia tuh nggak salah loh kalau misalnya selalu terbiasa menempatkan orang lain di atas diri Nia sendiri, sampai akhirnya Nia juga lupa nih sama diri sendiri, kalau diri Nia juga nih sama pentingnya. Tapi sekarang Nia kan udah mulai sadar nih, walau mungkin masih pelan ya sadarnya. Terus Nia juga masih ragu, ada rasa ragu nih buat berubah lagi. Terus Nia juga mungkin masih agak takut buat mikirin gimana dampaknya. Tapi itu bener-bener udah langkah yang besar loh di diri Nia, dengan apa ya tadi yang udah kita bahas tadi itu. Terima kasih juga Kak kayak udah merefleksikan tadi dan membuat aku justru kayak oh ternyata aku bisa membuat solusi akan diri aku sendiri juga gitu. Dan aku tuh jadi terbuka nih Kak pikirannya kalau ternyata kita tuh tidak berbuat mau egois, maksudnya egois dalam hal yang positif, egois untuk diri kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri, apalagi memikirkan perasaan kita ke depannya tuh mau seperti apa gitu ternyata ya Kak. Terus juga kayak untuk menghindari nih kayak dari kita yang overthinking, mungkin kita yang selalu memikirkan hal-hal yang negatif, terus juga yang gak semuanya benar gitu. Ternyata tuh penting banget kita untuk kayak sadar, kita juga apa ya Kak, gak apa-apa banget ternyata gitu ya, kayak kalau misalnya kita mau egois untuk selagi memang untuk diri kita sendiri, gak merugikan orang lain yang pastinya kan Kak. Iya. Dan kayak menurutku aku jadi ngerasa juga selagi aku nggak merugikan orang lain ya aku juga akan bisa berubah, dan walaupun sedikit demi sedikit sih. Memang gak harus langsung sih Nia, dengan kamu mungkin sadar diri kamu penting, terus kamu sadar kalau misalnya kamu gak egois loh, itu benar-benar udah termasuk yang apa ya, udah ada niat gitu loh mau berubah. Dan tadi kamu udah sadar tuh udah bener-bener yang ini nih, udah hal yang patut diapresiasi. Karena jujur gak semua orang bisa nih sampai di titik kamu yang kayak gini, titik yang mau sadar. Kan ada nih orang yang dia sadar yang digituin tapi dia nggak mau berubah, ada itu Mia. Dan kamu tuh mau gitu pelan-pelan berubah, kamu juga udah bertahan sejauh ini, masih dengan apa ya, diri kamu yang dijadikan opsi terakhir tadi. Kamu juga udah berusaha, kamu juga udah mulai belajar cara yang lebih sehat buat diri kamu sendiri. Dan itu benar-benar sesuatu hal yang layak dihargai sih, dan itu keren banget. Iya, terima kasih juga ya Kak, kayak aduh aku jadi kayak terharu sebenarnya, karena ternyata memang
ada juga gitu yang mengerti aku, terus juga kayak yang nggak ngejudge aku, terus juga kalau Luna di sini menerima memang bener-bener semua cerita aku juga, terus nggak ngejudge yang kayak malah kayak kenapa sih Nia gitu, malah jadi orang gak enakan. Justru ya malah kakak tuh membuat aku tuh jadi pikirannya tuh kebuka gitu loh kak, jadi beneran kayak wah kenapa aku gak dari dulu aja gitu ya, kayak bisa cerita kayak gini ke orang yang memang tepat juga gitu, memang orang yang memang ranahnya itu bahkan celing ini gitu kan kak. So aku juga nggak berekspektasi sebenarnya, aku kira aku datang ke sini tuh kayak hanya mengungkapkan apa yang aku rasakan aja, oh ternyata aku tuh membawa solusi nih untuk aku yang lebih menjadi orang yang akan lebih baik gitu ke depannya, akan mempunyai prosedur untuk hidup aku gitu ke depannya. Dan apa yang kakak bilang gitu dari awal sampai akhir jujur itu adalah sebuah hal yang positif dan pastinya berdampak baik ke aku sih kak. Jadi terima kasih nih ya, kamu udah sadar nih, kamu udah mau apa ya, mulai pelan-pelan berubah buat diri kamu sendiri. Dan mungkin ini ada yang mau kita rangkum nih pelan-pelan untuk hari ini. Jadi selama ini mungkin kamu udah terbiasa memenuhi ekspektasi orang lain karena kamu adalah setakut kehilangan penerimaan nih, yang akhirnya bikin kamu sering mengabaikan diri kamu sendiri, bikin kamu capek, overthinking, bahkan kayak kamu ngerasa nih kamu kehilangan diri kamu sendiri. Tapi sekarang kamu udah sadar sama pola itu, kamu juga udah mulai ngerti perasaan kamu juga udah mulai pelan-pelan ngebuka kemungkinan buat berubah, walaupun mungkin masih ada sedikit rasa takut yang ada dalam diri kamu. Dan itu adalah proses yang sangat berarti. Dan juga sebelum kita akhiri sesi ini, aku pengen kamu bawa satu hal kecil dari sini. Bukan tentang kamu harus langsung berubah besar-besaran, tapi cukup satu kesadaran sederhana bahwa perasaan kamu itu penting dan kamu juga berhak nih untuk didengar, termasuk oleh diri kamu sendiri. Dan nanti setelah sesi ini selesai, coba kamu lebih sering cek sendiri ya ke diri kamu, kayak aku lagi ngerasa apa nih, atau mungkin ini aku beneran mau atau aku cuma ngerasa gak enakan aja tiap kamu dimintain tolong sama orang lain, atau mungkin setiap kamu ngebantuin orang lain gitu ya. Oke, mungkin di sini juga aku akan ikat juga gitu ya kak sama diri aku. Selain juga aku yang seperti tadi kak Luna bilang kayak ya membuat pertanyaan juga ke diri aku sendiri, aku bener mau gak ya sebenarnya gitu yang kesini juga kan itu perlu pemikiran yang matang juga, perlu pemikiran yang memang jernih juga. Dan nggak bisa kalau pas pikiran itu lagi kacau ya kak, kesini sepertinya yang kayak gini itu juga lebih peka akan perasaan aku gitu. Dan aku juga mau gitu ya melakukan apa yang tadi kamu bilang itu, kayak supaya aku juga bisa lebih terstruktur orangnya, bisa lebih kayak memilih apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, seperti itu. Terus juga bisa nih yang namanya gimana ya kak, memikirkan diri aku juga, enggak yang kayak dulu lagi. Mungkin memang sulit, tapi aku yakin aku bisa sih kak, kayak step by step seperti Kak Luna bilang, sedikit demi sedikit juga gitu. Kayak gak harus yang kita mempunyai perubahan besar gitu ya kan kak, yang pastinya setiap perubahan kecil yang kita ambil itu kan lama-lama tuh nanti akan menjadi besar gitu. Dan aku juga tuh lebih sadar deh sekarang kalau selama ini juga yang buat aku capek tuh ternyata memang dari diri aku sendiri. Nah maka dari itu kayak aku tuh harus bener-bener kayak pressure diri aku untuk ayo mengedepankan diri aku dulu gitu. Dan untuk yang tadi kalau mau bilang itu akan aku lakuin sih. Ya ini aku jujur aku bangga nih, aku seneng banget Nia udah sejauh ini, dan aku harap juga Nia bisa nih lebih kedepannya lebih itu dia ngerti, lebih mementingkan, memprioritaskan diri Nia sendiri setelah ini. Jadi kita ini apakah ada yang mau Nia sampaikan lagi, mungkin ada yang masih mengganjal atau bagaimana nih? Jujur aku udah lega ya kak, terus kayak pemikiran aku juga tuh udah lebih terbuka sekarang. Jujur kalau misalnya ada yang mengganjal itu udah alhamdulillahnya nggak ada sih. Aku datang ke sini kayak mungkin pulang ini bakal jadi orang yang paling lega deh ini, kayak lega banget ya, akhirnya ada orang yang ngerti aku, ada orang yang tahu aku, terus juga kayak aku jadi
loh ini pertama kali banget aku mendapatkan solusi akan diri aku sendiri gitu, padahal kan aku yang cerita gitu kan, aku yang cerita terus aku mendapatkan solusi ternyata akan diri aku sendiri gitu, dan itu yang membuat itu ya diri aku sendiri gitu. Tapi mungkin untuk apa yang ingin aku sampaikan, mungkin aku lebih mau berterima kasih kepada Kak Luna ya, Kak Luna yang sudah menerima aku secara utuh di sini, terus juga tadi sudah menyapa aku dengan yang sangat baik, terus juga membuka pikiran aku. Aku berulang kali bilang pikiran aku tuh jadi terbuka gitu karena sesi konseling ini. Aku tuh kayak ngerasa kayak wah ternyata aku bisa loh punya tempat yang memang benar-benar menerima aku gitu. Terus juga kayak aku nggak expect banget sih ternyata seseru itu gitu. Tapi mungkin kalau misalnya aku akan kesini lagi apakah boleh tuh apa gimana? Boleh banget lah, kamu bisa datang ke sini pokoknya semau kamu ya. Kalau misalnya mau pagi, siang, soalnya aku selalu ready di sini. Oke, kalau gitu aku bakal menghubungi kembali ya Kak, kalau misalnya memang nanti aku nih punya perubahan-perubahan kecil gitu, boleh kali ya sharing lagi sama Kak Luna, mungkin biar aku tuh bisa sharing-sharing lagi biar aku tahu nih apa yang aku harus ubah atau memang aku pertahankan. Boleh banget dong Nia. Jadi untuk sesi konseling kali ini bisa dicukupkan? Bisa Kak, cukup. Oke, jadi terima kasih banyak ya Nia, karena kamu udah mau bercerita tentang semua apa yang kamu alami. Kamu sudah mau terbuka sama aku, kamu sudah mau sadar, kamu sudah mau lebih peduli sama diri kamu sendiri, dan itu benar-benar hal yang patut diapresiasi dan dihargai. Kamu keren banget juga. Oke, terima kasih ya Kak Luna sekali lagi. Aku pamit duluan ya Kak. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya Nia. Iya.